Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari libur nasional, hari kenaikan Isa Al-Masih atau hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kita bersyukur karena pemerintah Republik Indonesia menjadikan hari ini sebagai hari libur nasional. Dan kita bersyukur untuk hal tersebut. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, ya Tuhan kami, terangilah hati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik, saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang saya ingin bacakan pada saudara hari ini, yaitu dari Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Berbunyi demikian. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara sekalian, kebangkitan Yesus Kristus ini bukan sekedar suatu peristiwa atau mujizat yang besar dan pembuktian bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kita anggap bahwa ini adalah suatu peristiwa yang selalu dirayakan, diperingati oleh orang-orang Kristen di segala abad dan di segala tempat. Namun demikian saudara-saudara, pada hari ini kita perlu melihat sisi lain dari kehidupan Kristen, yaitu tentang kenaikan Yesus ke surga. Kita mulai melihat dari makna dari kebangkitan Yesus, yaitu bahwa ini bukanlah satu peristiwa yang terakhir atau kehidupan Kristen berakhir pada kebangkitan Yesus. Ya memang kebangkitan Yesus ini adalah suatu yang menjadi inti dari kehidupan Kristen, karena Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa yang sangat penting yang kusampaikan kepadamu ialah bahwa Yesus mati dan bangkit sesuai dengan kitab suci dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Nah, namun kebangkitan Yesus ini dapat juga dimaknai sebagai sebuah awal, merupakan gemah dari apa yang ada di dalam kitab Kejadian pasalnya yang pertama, yaitu pada mulanya. Jadi kebangkitan Yesus dapat dipahami juga sebagai awal kehidupan baru yang segera dimulai oleh Yesus sebagai Tuhan pencipta kehidupan baru. Gegap gempita kemenangan Yesus atas maut itu memang sudah terjadi dan setiap tahun kita kemudian memperingatinya, merayakannya. Jadi kalau dalam dunia politik, kemenangan penguasa baru itu setelah mengalahkan misalnya partai politik yang telah
menang itu disambut atau dirayakan dengan sorak-sorai. Atau barangkali kita bisa mengambil analogi dari pesta pernikahan. Tentu pesta pernikahan ini dirayakan sebegitu meriah. Dan itu merupakan proses dari cinta antara dua orang, laki-laki dan perempuan, yang memulai hubungan mereka, pacaran, dan kemudian sampai kepada tunangan, dan sudah tunangan mereka menikah, dan pesta besar. Saya berani mengambil analogi ini karena di dalam Perjanjian Lama juga hubungan antara manusia dengan Tuhan itu tergambar di dalam kitab Kidung Agung. Dan di dalam Perjanjian Baru juga Rasul Paulus menggambarkan hubungan antara Yesus dan gerejanya itu adalah sama seperti hubungan suami istri, cinta suami istri. Tetapi sekali lagi, ini adalah awal dari suatu dinamika kehidupan. Katakanlah ini awal dari suatu kehidupan baru. Seperti di dalam pernikahan, orang selalu mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Nah, dalam kenaikan Tuhan Yesus ke surga, atau dalam kebangkitan, sebelumnya dia bangkit dari kematian, Yesus adalah pemenang atas kuasa iblis dan kuasa kematian. Namun demikian, rencana Allah atas kehidupan ini tidak berhenti sampai di situ. Penguasa baru setelah memasuki, katakanlah memasuki fase yang baru sesudah dia menang, tentu sama seperti dua orang yang menikah atau suami istri yang baru, selamat menempuh hidup baru, mereka tentunya beralih kepada suasana baru. Beralih kepada suasana baru. Misalnya, mereka itu pindah ke rumah yang sudah mereka bangun sebelumnya, atau rumah baru, dan bukan hanya sekedar rumah baru, tetapi ini adalah suasana baru kehidupan bersama suami istri. Nah, kenaikan Yesus ke surga itu disebutkan di sini sebagai dia terangkat ke surga. Jadi kalau suami istri itu ada satu tempat yang baru, suasana baru, damai dan menikmati kehidupan yang baru, berbulan madu, maka ketika Yesus terangkat ke surga, maka Yesus pun dari yang dapat dilihat oleh mata fisik kita kepada satu kehidupan yang disebut dengan di sini itu terangkat ke surga, dan kemudian dia diliputi oleh awan, dan awan ini menggambarkan kemuliaannya. Maka kita dapat memahami di sini ialah bahwa Yesus terangkat atau berpindah ke tempat yang indah, dan itu adalah surga, suatu kehidupan yang sangat-sangat indah. Tapi bukan berarti bahwa dia itu belum ada di sana. Dia datang ke dalam dunia ini, lahir sebagai seorang manusia, kemudian dia melayani, dia mati di kayu salib, dan dia bangkit pada hari ketiga, dan proses selanjutnya dari seorang anak manusia ini ialah dia memasuki suatu tempat yang indah yang disebut dengan kerajaan baru atau kerajaan surga yang indah, damai, penuh dengan sukacita. Pertanyaannya, di mana? Kita tidak dapat membatasi tempat Tuhan itu atau surga itu dengan apa yang dapat kita pahami dari yang kita bisa lihat, yang kita bisa rasakan. Tidak. Tetapi itu adalah tempatnya Tuhan. Namun demikian pertanyaannya ialah, dia berpindah kemana? Dia terangkat kemana? Nah, surga yang merupakan tempat suatu kehidupan baru antara Kristus dengan kita ini, itu disebutkan sebagai surga. Namun demikian, bukan masalah, kalau dalam analogi rumah tangga baru tadi, kita sebut sebagai tempat atau rumah yang baru. Namun demikian, yang terutama di sini adalah suasana rumahnya itu.
Nah, suasana rumah ini adalah penuh dengan kedamaian, penuh dengan sukacita, penuh dengan kasih, penuh dengan cinta, dan itulah kebersamaan antara Yesus dengan kita. Saudara-saudara sekalian, yang perlu kita pahami saat ini, yang perlu kita renungkan saat ini ialah di mana tempat itu. Tempat itu bukan di sana, tetapi ada di sini. Sebuah suasana baru di mana saya dan Yesus, kita dan Yesus hidup bersama, layaknya dalam satu keluarga. Perbedaannya ialah bahwa kalau di dalam keluarga suami mendapat tugas untuk memimpin rumah tangga, tetapi di dalam kehidupan bersama dengan Yesus, di dalam suatu kerajaan yang baru, di dalam suatu kehidupan yang baru, Yesus adalah pemimpinnya. Yesus adalah rajanya. Dialah yang mengatur kehidupan ini. Dialah yang memimpin kehidupan ini. Dan rumah tangga baru ini, kalau bersama dengan Yesus itu kita sebut sebagai kerajaan Allah. Kerajaan surga, kerajaan yang baru. Disinilah saudara-saudara sekalian, kita dapat merasakan apa yang Yesus janjikan, bahwa aku datang agar mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika kita hidup bersama dengan Yesus di dalam satu home atau rumah atau kerajaan yang baru ini, maka di sanalah kehidupan yang ideal kita bisa alami. Tetapi dia bukan di sana, dia bukan nanti, tetapi suasana itu ada di sini sekarang ini. Yesus adalah pemerintah atau rajanya. Dia adalah pemimpinnya, dia pembimbingnya. Melalui kuasanya, melalui kuasa Roh Kudus, dia menghadirkan eksistensinya bersama-sama dengan orang-orang yang percaya kepadanya, dan memberikan satu bimbingan, satu kekuatan, yaitu rohnya, hidup di dalam kita. Pertanyaan kembali, yaitu, di mana kerajaan surga itu? Kerajaan surga itu, atau kehidupan baru itu bersama Yesus, ada di hati kita. Ada di dalam kita. Saudara sekalian, inilah suatu, katakanlah, inilah yang kehidupan yang dicari-cari oleh orang. Yang bagaimana kehidupan yang ideal itu? Ini, kehidupan bersama Yesus, di dalam Yesus, dan kehidupan bersama dengan orang-orang lain. Disinilah saudara sekalian kita dapat merasakan bagaimana kasih Kristus itu mengalir dalam kehidupan kita, dan kita kemudian membagikan itu kepada orang lain. Saudara, dalam suasana menghadapi COVID-19 ini, justru kita harus kuat. Yang menjadi doa kita, kita tidak meminta agar Tuhan singkirkan semua persoalan kita, persoalan ekonomi, persoalan politik bangsa, persoalan pandemi. Bukan itu yang kita doakan. Yang kita doakan ialah, biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada kita menghadapi COVID-19 ini. Menghadapi kesulitan-kesulitan ini, menghadapi persoalan-persoalan ini. Inilah yang menjadi, yang membedakan antara mereka yang percaya kepada Tuhan dan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Kekuatan itu adalah pada iman kita, bahwa kita percaya kuasa Yesus mampu menolong kita, mampu memberikan kekuatan kepada kita, sehingga apapun persoalan itu kita bisa lewati. Tapi jangan salah. Jangan kita pernah berpikir bahwa kita kemudian melewatinya dan di sana kita menjadi sehat atau menjadi
hidup secara fisik dan tidak akan pernah mati. Bukan itu maksudnya. Tetapi kehidupan itu ialah orang lahir, orang berjuang, orang menderita, orang sakit, orang mati. Saudara sekalian, paket kehidupan itu akan ada pada setiap orang. Tetapi bagi Yesus, kehidupan itu tidak diakhiri oleh kematian. Masih ada satu pengharapan, yaitu bahwa kehidupan bersama Yesus adalah suatu kehidupan kekal yang abadi. Dan inilah pengharapan inilah yang membuat kita tidak usah takut. Tidak takut dengan kematian, tidak takut dengan apapun juga, karena kita tahu siapa yang bersama dengan kita. Kenaikan Yesus ke surga itu memberikan satu kepastian kepada kita bahwa Dia akan pergi menyediakan tempat bagi kita. Dan Dia sudah menyediakannya bagi kita. Kapan? Saat kita percaya kepada Dia. Dia akan menuntun kita entah melewati lembah-lembah kekelaman, atau melewati persoalan-persoalan, melewati penderitaan, melewati kesakitan, melewati pandemi virus corona, dan pada akhirnya kita mengakhiri kehidupan di dunia ini. Tetapi ingat bahwa bersama Yesus kematian tidak ada artinya apa-apa. Karena kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan bersama Yesus. Ketika kita hidup di dunia ini, persoalan yang paling besar adalah kita merasa bahagia, kita merasa cukup, sandang, pangan, uang, berlimpah harta kekayaan, tapi kita tidak punya Yesus. Itu persoalan besar bagi kita. Tapi kalau kita punya Yesus, ingat, kehidupan kita ada suatu kehidupan yang penuh dengan makna, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai, dan kehidupan inilah yang kita saksikan kepada orang lain, dan orang melihat bahwa ada perbedaan antara mereka yang percaya kepada Tuhan dan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Mari saudara-saudara sekalian, hadapi kehidupan ini bersama dengan Yesus. Dia telah menyediakan bagi kita suatu kehidupan yang indah, dan kita adalah bagian dari kehidupan itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Yakinkan kepada kami bahwa kami menyembah Yesus yang hidup dan bukan Yesus yang mati. Dia bersama kami. Dia menyediakan tempat bagi kami untuk kami nikmati, untuk kami hidup dengan kuat bersama dengan Dia. Dan biarlah melalui Roh-Nya yang kudus, kami terus dikuatkan, kami terus diberikan suatu motivasi, kekuatan dalam menghadapi kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.